Oke, Bapak sekalian, kita mulai untuk kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan pagi yang hujan ini, hujan itu rahmat dari Allah, yang Allah masih menggerakkan kita, Allah masih mempermudah kita, Allah masih memberikan kekuatan untuk kita tetap hadir di masjid untuk menjalankan perintah Allah berupa sholat subuh berjamaah, dilanjut kajian, nanti dilanjut untuk bisa menyemarakkan sebagai perwira Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Ini bagian dari sebuah nikmat yang luar biasa yang tidak setiap orang diberikan ini. Maka yang pertama kita harus bersyukur, Bapak sekalian. Kenapa kita harus tetap istiqomah untuk kajian kopi irengnya? Ini kajiannya kopi ireng, Mas. Namanya ngopi kopi kajian ngopi isyraq bareng. Jadi program ini setiap hari Sabtu. Kita insya Allah istiqomah, dan nanti yang sudah niat untuk ikut utama silahkan dilanjutkan. Harapan saya sebenarnya pagi ini semua kumpul di sini dulu, syiarnya kelihatan. Loh, kenapa kita harus, itu bagian dari dakwah kita di Persyarikatan. Orang yang dari luar Jawa saja, dari luar negeri saja, dia ngupoyo untuk bisa datang ke Kluwuh, ke Solo. Kita yang Kluwuh jaraknya hanya 25 ya Pak ya, sekitar 25 ke Manahan, masa ya nggak hadir sebagai anggota Persyarikatan. Ada lansia usia 79 itu datang sendirian tanpa ada pengawalan dari saudaranya dari luar Jawa. Dari mana Pak? Tanjung Pinang ya. Itu demi apa ya? Ini bagian menyemarakkan, mensukseskan. Itu juga bagian dari dakwah. Kalau niatnya emang seperti itu, maka kembalinya ke niat. Kopi ireng kita lakukan secara istiqomah, insya Allah bagian dari dakwah, bagian dari syiar Islam. Karena apa? Ini dakwah yang tidak ringan. Kalau ngaji habis isya, habis maghrib, kemudian jam 10 pagi, jam 12 habis zuhur, itu masih mudah. Coba ketika kita mengadakan kajian tapi habis subuh, lah ini tantangan yang harus tetap kita istiqomah. Dan ini kita menjadi awal kebangkitan Islam, terutama di Islamic Center dalam rangka membangun peradaban baru ini. Memang sengaja kita mulai dari gerakan subuh berjamaah, dilanjut kajian sampai isyraq. Bapak sekalian, kalau tahu dan sekiranya pahala sholat isyraq itu langsung beduduk kelihatan, saya yakin masjid ini nggak muat menampung jamaah. Padahal janji Allah jelas, barang siapa yang sholat subuh dilanjut sampai isyraq, pahalanya apa Pak Ahmadi? Pahalanya apa Pak Ahmadi? Kalau sholat subuh jamaah kemudian dilanjut sampai isyraq,
Seandainya haji dan umroh itu kebaikannya langsung ketok tek di ujungnya bas mentah, mungkin masjid ini nggak muat. Itulah kenapa saya sering ngomong ketika urusan yang main-main kita buat serius, urusan yang serius kita buat main-main. Apa artinya? Urusan dunia itu kan main-main, sedang bro. Tapi kita seriusnya minta ampun. Kalau sudah urusan dunia, jadwalnya nggak bisa di cancel, ya kan? Jadwal nggak bisa di cancel, telat sidik aja, takut. Itu urusan dunia yang main-main, kita seriusnya minta ampun. Tapi urusan yang serius akhirat itu kan serius, pasti ya. Orang beriman harus yakin akhirat itu pasti. Dan akhirat itu hanya bagian dari penikmatan hasil jerih payah yang kita lakukan di dunia ini. Itu aja kita main-main loh, ya kan? Gemes loro wis gak makan. Orang udah berpahala. Yoga itu karena ada kepentingan. Pokoknya intinya ya ngaji ya seperti itu, kita mesti dapat sindiran, ya itu bagian dari hikmahnya ngaji, seperti motivasi. Dan pagi ini spesial Pak, yang isi kita jauh loh. Hujan juga sampai 3:30 sudah sampai sini ya Ustaz ya. Yang isi dari Solo Pak, Solo atau mana Ustaz? Palu ya, dari Palu loh. Hujan sampai sini 3:30. Saya buka pintu dan di depan masjid. Sekalian imamnya bagus ya. Sedikit boleh Pak Ahmad kelasnya imam masjid Islamic Center ya memang seperti itu, seperti Ustaz Labir ya. Besok kita neles rampung dan mikir oleh imam sama marfat dirampungnya sedang ini. Nanti monggo Ustaz bisa langsung disampaikan. Mungkin nanti bisa perkenalan sendiri. Beliau itu dari BWA sekalian, Badan Wakaf Al-Quran, sama seperti kita. Beliau adalah pejuangnya Allah. Beliau adalah bagian dari tentaranya Allah yang terus berjuang melalui wakaf Al-Quran. Maka nanti programnya seperti apa, mari kita dengarkan. Syukur kita bisa ikut berkontribusi dengan beliau, bergandeng tangan dengan beliau. Insya Allah selama kita banyak menanam, nanti pasti kita akan menuai juga. Mantan Ustaz, masuk mau tindak jam berapa? Keng mriki nggih. Baru sing mau ke Solo sinten iki sing pun genah? Sinten? Lagi sinten iki? Lah itu anu Pak, koordinator Gebyar Muktamar kan Mas Sofyan. Saya betul lagi. Saya sudah bantu memberikan woro-woro. Saya ikut ke Solo, tapi Pak tugas di ambulan Pak. Nah ya, nanti saya pakai ambulan sama teman-teman eksekutor kan dijadwal sama besok itu di ambulan. Tapi besok kita tetap ngaji akad pagi dulu, biar tetap istiqomah kan. Kegiatan kita orang Klendran, tapi juga sana dapat. Monggo Ustaz, mau sampai Surup, mau sebelum Surup masuk sampai Surup ya. Sisat mriki yo timbange kono ra itu kene ra itu pokoke sing penting kene entuk sik, nanti lagi mriko nggih. Masih sampai Surup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini alhamdulillah masih ada jamaahnya. Saya buka dulu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Panggung ini biasanya bengak-bengak ngono, Pak. Pripun iki? Alhamdulillah pada hari ini hari Sabtu tanggal 19 ya. 19 November pagi kami dapat hadir di sini. Semoga hadirnya kami di sini dapat mengubah paradigma panjenengan sami terkait hidup, terkait harta. Karena banyak masyarakat sekarang itu lupa apa tujuan hidupnya, itu lupa apa hakikat rezeki, dia lupa. Bapak Ibu jamaah sholat subuh sekaligus kopi ireng yang saya hormati, yang saya banggakan. Kenapa subuh itu tantangan besar? Nah, ini menurut sains. Kenapa subuh itu dingin? Karena ini jurusan saya juga. Karena subuh itu suhu paling dingin. Nah, kenapa pertanyaannya? Nah, kalau kita naik ke gunung itu kenapa semakin dingin? Kan mendekati matahari ya? Iya toh? Mendekati matahari kok semakin dingin? Dulu saya mikir-mikir, ngopo ya? Nah, laut panas toh. Semakin ke atas semakin dingin. Secara kalau nggak nyampe ilmu, seharusnya mendekati matahari itu semakin panas. Nah, ternyata itu pengaruhnya air laut. Nah, daratan dan lautan itu panasnya itu cepat daratan dan dinginnya cepat daratan. Nah, kalau sifat air itu dia menyimpan panas itu lama, dan panasnya juga lama, sehingga subuh itu waktu paling dingin. Wah, itu waktu paling dingin. Nah, jadi jenengan camping teng pantai niku panas. Gua pernah camping pantai gua joget, Pak. Panas ternyata. Bapak Ibu jamaah sholat subuh sekaligus kopi ireng yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari Badan Wakaf Al-Qur'an. Badan Wakaf Al-Qur'an ini partner secara tidak langsung dari Departemen Agama untuk pengadaan mushaf Al-Qur'an, terutama di pulau-pulau terpencil. Karena negara kita itu negara kepulauan yang ribuan pulau, yang ujung-ujung itu tidak tersentuh pembangunan, belum tersentuh pembangunan. Bahkan sekedar mushaf Al-Qur'an saja itu sangat langka di sana. Dan di sana itu rawan akidah. Ya, BWA hadir sebagai solusi untuk pengadaan mushaf Al-Qur'an di pulau-pulau terpencil. Monggo Mas Hasan enten videonya. Masyarakat Al-Qur'an di daerah yang terpencil di Indonesia bagaimana dan solusi masalah akibat di bawah terpencil. Namun lokal akibat sangat kesulitan mendekatnya. Sebabnya karena kegiatan Nggak pakai speaker aja, sapor. Pakai laptop aja. Speakernya kan cuman gitu. Suruk jam itu nih ya. Jam 5:04 sudah.
langsung ke yang trail. Ya, itu video singkat perkenalan kami. Satu ini. Nah, keadaan di pulau terpencil seperti ini pembangunannya masih sangat terbatas. Jadi belum ada jalan, belum kayak di Plupuh sini, jalan sudah ngerasan. Di sana ada saudara-saudara kita seakidah, seagama yang ingin seperti kita juga, tapi cuma angan-angan. Nggak bisa bayangkan. Demikian video singkatnya. Kalau lihat video terus nanti yang di depan ini nganggur kayak obat nyamuk. Ya, Bapak Ibu jamaah Kopi Ireng yang saya banggakan, yang saya hormati, kita harus banyak-banyak bersyukur. Nah, pesan saya, mumpung masih di sini, tubuhnya di sini masih lengkap, masih nyawanya masih utuh, tolong pikirannya di sini dulu, jangan di kamar dulu. Mau coba bayangin numpak bis nek manaan piye, di sini dulu aja. Ya, kita nikmati waktu ini bersama-sama dengan kopi. Ya. Kenapa demikian? Karena banyak raganya di sini, rohnya itu sudah pergi, pikirannya kono. Bayangin. Sarapan nek ngendi nek kono apa nek kene mikir. Sangune cukup ora, nggo panganane kuna ora, petuk wae. Di sini dulu aja kita nikmati bareng. Setuju? Setuju. Ya. Tolong fokus nggih. Ini ngaji, ngatur jiwa. Jiwa itu pikiran. Nek pikirannya dituntun Islam, insya Allah hidupnya tenang. Walaupun tidak punya apa-apa, walaupun kakinya tinggal satu, tenang. Karena hidup ini seluruhnya yang megang adalah Allah, yang menguasai seluruh dunia, bahkan alam semesta ini. Bapak Ibu jamaah Kopi Ireng yang saya hormati, kenapa kita harus berwakaf? Kenapa pertanyaannya? Ada yang sudah berwakaf? Berwakaf. Berwakaf itu tidak harus tanah, tidak harus bangunan. Ternyata 100.000 Al-Quran itu wakaf. Wakaf artinya apa? Berhenti, memberhentikan harta kita. Kalau berhenti di padang Arafah namanya wukuf. Kalau belajar
baca tulis Al-Qur'an itu wakaf, berhenti, ambil napas. Nah, begitu juga dengan harta kita. Kita hentikan, terus ranggo jajan, ranggo tuku lemah, ranggo tuku berhenti. Gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Nah, itu wakaf. Dan BWA ini berdiri sudah sejak tahun 2005. Ini sudah 17 tahun. Nah, untuk kantor pusat kami itu ada di Tebet, Jakarta Selatan. Untuk cabang Solo Raya itu ada di Gumpang, Kertosuro. Nah, belakang PT Tivontek itu ada lapangan Gumpang, masuk ke Ngulon. Bahasanya Ngulon apa? Barat. Karena saya asli orang Solo Raya. Saya lahir di Boyolali, tapi tinggalnya di Palur. Karena dapat istri orang Palur, anak ragil, ora oleh dijak nunggu wong tuwa. Padha mbasep iki. Kenapa kita harus berwakaf? Dalam hadis yang sangat populer, Bismillahirrahmanirrahim, idza mata ibnu adama ing qata'a amaluhu illa min salasin. Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Idza mata, apabila mati ibnu Adam, anak Adam, maksudnya manusia, ing qata'a amaluhu, terputuslah amalnya. Nah, illa min salasin, kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah menurut jumhur ulama itu adalah wakaf. Sedekah jariyah itu sedekah yang pahalanya itu mengalir terus. Kalau jenengan sedekah makan itu cepat habis. Ya, ini amalan cerdas. Jangan sampai kita itu hidup seperti nyamuk, Bapak. Ngetos nyamuk itu kalau iklan lagi. Nyamuk itu kalau dia cari makan, dia sampai lupa diri, gigit, nyedot sampai kekenyangan sehingga geraknya itu lambat, tak, tiba-tiba mati. Hidup kita jangan sampai seperti itu. Ngujar dunya, besok nang kantor, sorene dodol hek, bengine wes nang pasar golek sayur, ngantek ujek onlinean barang, ujek nyambi properti, wah gini. Tapi untuk dakwah, untuk kegiatan agamanya dia aras-arasen, sok ben nggo anakku, padahal nggo putuku, wah padahal are durung putune putus dipikir, mikirnya terlalu panjang dalam hal dunia, itu yang cuma andai-andai. Ya itu ada, seperti itu ada. Terlalu khawatir tentang urusan dunia, padahal rezeki itu sudah dijamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita harus pandai-pandai menggunakan harta kita? Nah, jangan sampai kita itu terkena sindiran Allah, ditampar oleh Allah. Dalam surat yang saya baca tadi, surat At-Takatsur, surat apal kabeh iki. Muapal cah TK muapal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakum, kalian telah dilalaikan. At-takatsur ini dari kata katsirun yang artinya banyak, berbanyak-banyak, bermegah-megahan. Alhaakumut takatsur, kalian telah dilalaikan oleh bermegah-megahan. Kalau dibalik, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Hatta, sehingga zurtum, kalian mengunjungi, ziarah, zurtum, kalian mengunjungi makobir, tempat dikuburkan alias mati. Saya itu udah ngomong dewi, aku rada anu gitu. Kalau kajian itu ada yang kurang fokus, bisa jadi ya tadi pikirannya sudah di sana, pikirannya sudah buka gini, kurang fokus. Ya demikian, karena bermegah-megahan tadi dalam hal makanan sampai melalaikan.
sampai melelehkan ustadznya yang di depan. Waduh, wah iki nanti untuk bekal aja bisa. Bekal nek motor apa nek bis itu. Terang fokus dulu. Karena ngatur jiwa-jiwa kita itu jangan sampai dikendalikan oleh harta. Ya, jangan sampai juga kita disindir oleh Allah atau ditampar oleh Allah dalam surat Al-Humazah. Ini surat pendek itu sering dibaca, tapi pemaknaannya, pengamalannya dalam hidup itu kadang kurang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Wailul likulli, celakalah atau neraka wail diancam. Likulli humazatin lumazah. Siapa ini yang diancam dengan neraka wail? Alladzi jama'a, orang yang mengumpulkan. Alladzi itu orang yang jama'a, mengumpulkan. Alladzi jama'a malau, mengumpulkan harta. Alladzi jama'a malau wa'addadah, orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia diancam dengan neraka wail. Ya. Yahsabu anna, ini dari kata hasaba yang artinya menghitung, memprediksi, memperkirakan. Yahsabu anna malahu, dia mengira hartanya tersebut, hartanya tadi akhladah, dapat mengekalkannya. Wah, bangun omah Pak, sini budi-budi gen gempara ambruk. Wah, bangun rumah budi-budi wis bangun pagre keliling jadi dikei CCTV wis gen aman, bahkan nyawanya diansurasikan, mobilnya ansurasikan, bahkan itu pemain sepak bola itu kakinya diansurasikan karena takut karena ini wah ora iso tuk fitnah iki sikile loro terlalu hati-hati. Bahkan kalau bangunannya bagus itu pun dia juga akan mati. Fir'aun itu loh, kurang apa? Bikin piramida tinggi, ngaku Tuhan, mati juga, mati. Nah, ini sudah dipersiapkan belum untuk mati? Nanti bisa juga berangkat itu, wah kemarin saya dari Boyolali, macet tadi, UMS macet, saya lewat gang kecil-kecil karena pakai motor aja. Kalau yang pakai mobil nggak bisa gini-gini, cuma bisa sabar, gas, rem. Apalagi ini nggak lewat Palur sih, lewatnya beriki cerah. Lewat Palur itu lebih macet lagi. Sekarang Solo pembangunannya, di mana-mana pembangunan itu, masya Allah. Padahal di luar Jawa, di kepulauan itu, jangankan bangun, listrik aja banyak yang belum ada. Kalau di Pelupo ini nyaman, sawah masih banyak, manusianya masih ada, itu perlu dimakmurkan ini. Islamic Center di Pelupo ini, di Mojokedang juga ada Islamic Center yang bikin teman saya, bikin SD MBF. Muhammadiyah Baitul Falah, keren. Saya diajak membangun dulu, dan itu bekal juga di akhirat. Bapak Ibu jamaah sholat subuh sekaligus kopi ireng yang saya hormati, yang saya banggakan, ini disambi ya, disambi ngopi, tapi tetap fokus deh, fokus. Kenapa kita harus pandai menggunakan harta? Hakikat rizki. Sekarang kita belajar ilmu hakikat rizki. Itu ngadeg iki ya. Don dingkluk maca wirid kotak-kotak itu. Kenapa demikian? Rizki yang sesungguhnya itu yang bagaimana? Rizki yang kita makan itu akan jadi kotoran. Yang kita pakai itu akan lapuk, pangan rayap. Yang kita tumpuk-tumpuk, wah saldo rekening kayak puluhan juta atau ratusan juta, ada kan miliaran karena pengusaha. Itu akan menjadi warisan,
bahkan menjadi rebutan anak, istri, cucu direbutkan ahli waris kita. Bahkan itu ada itu di sana, di daerah sana. Kalau di Pelupuh enggak. Itu waduh, bapaknya sakit, itu sudah udur rebutan. Sakit itu loh dibahas. Rapat cek. Gue itu kalau yang sakit jenengan aku pripun? Wacana wakah bojone rapat bahas warisan. Padahal masih hidup loh. Itu banyak. Bahkan itu anak 4 jadi pejabat semua. Itu ngurusin ibunya yang sakit itu udur. Mana? Ganti. Nunggu. Aku Panglima AL iki. Sibuk sono. Rapat yang di Jakarta, Surabaya, dan di Medan. Aku transfer anu jogo. Padahal yang dibutuhkan orang tua itu bukan transferan. Transferan wis ora kanggo. Wis ora mikir donya wong tua ini. Kumpulnya anak-anak ketika kita mendekati ajal, didoakan ayo. Itu yang penting. Karena yang kita makan itu ya udah ada artinya. Dimakan itu akan jadi kotoran. Rizki yang sesungguhnya adalah yang kita gunakan rizki kita untuk berjuang di jalan Allah. Itu rizki yang sesungguhnya yang akan menerangi kubur kita, yang akan melapangkan kubur kita. Itu rizki yang sesungguhnya. Biasanya ibu-ibu ono piro mas wakabe Al-Quran 100.000. Nek pikiran mesti kowe maneman 100.000 kok di wakaf Al-Quran. Nggo tuku sate tok 5. Wah, 5 bungkus tuku sate. Bae kan 100.000. Maneman banget. Nek nggo tuku jilbab, wah apik banget ijo. Wah, warna ijo dikoleksi. Sak lemari isine jilbab tok, jilbab kabeh. Nek bapake cukup ngirit. Peci siji tok kan duwe ben 2 tahun. Nek peci kula ki nempun 6 tahun. 6 tahun kat ijab berapa? Ijab sah, ijab tak dapat. Tahu. Nah, itu rezeki kita itu perlu kita pertimbangkan dan perlu kita fokuskan. Kita sisihkan rezeki kita untuk perjuangan di jalan Allah. Masih banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan bahkan sekedar air bersih, Bapak. Air bersih itu di Gunung Kidul, di Gunung Kelir niku itu sangat sulit. Kalau musim kemarau itu cari air itu sampai jalan kaki ini 1 kilometer jalan kaki. Nggo dligen dipikul. Itu jalannya enggak lurus kenceng, naik turun bukit. Sekedar air bersih untuk minum dan sebagainya. Kalau di Pelupuh ini masya Allah buka listrik tinggal cetik nyala, kurang apa lagi? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Wah, mas kono golek perjuangan, wah, lebih sulit sana. Bayangkan di Afrika itu bahkan kencing onta itu untuk minum, karena saking tandusnya, saking keringnya. Di sini lempar tongkat tuh, tubuh, lempar batu, tumbuh lumut. Nek kono lempar garing, nek Jepang lempar kuademen. Bahkan di Inggris ini baru krisis energi. Kenapa? Teman saya di Inggris itu kalau tidur ngisore kayak kompor biar anget. Ya turu kademen rasa turu. Salju. Nek kene turu ngisor wete nyaman. Nikmat. Indonesia itu nikmat. Harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Kenapa Inggris itu jajah Indonesia? Karena Indonesia itu surga dunia. Nikmat banget. Saya pernah ngalami ke Hongkong itu. Mangan iwak sapi loh, Pak. Rasanya ini asin tok. Nek kene Lombok rempah-rempah Masya Allah melimpah. Aneka ragam masakan itu ada. Kok surga donya nek Indonesia ini. Nek Arab kan wit gedang ya kita langka, apalagi di Jepang itu.
Di Belanda teman saya nanam pisang itu greenhouse. Nah ini tukul di lo kan banyak. Kita harus banyak-banyak bersyukur, pandai-pandai bersyukur. Bersyukur dengan cara apa? Ya sesuai perintah Allah. Jangan sampai harta kita itu digunakan untuk bermegah-megahan, terkena ancaman tuh surat itu. Nanti nikmat itu akan dipertanyakan. Pasti ditanya. Nikmat itu pasti ditanya karena 2 kali. Yang saya baca ini 2 kali akan ditanya nikmatnya. Bahkan ketika asbabul nuzulnya itu kan cuma sahabat sama Rasul makan kambing muda, itu pun ditanya, nikmatnya akan ditanyakan. Tanyaannya bagaimana? Ini terkait harta Bapak Ibu, terkait harta kita itu akan ditanyakan di alam kubur. Ditanya diperolehnya dari mana, halal atau haram, ditanya. Karo juragane ngapusi pora, nek kon blonjo mbati kwitansi pora, sing pegawe absene wi jujur pora, ditanya. Tanduran sawahnya diombak-ambakke, tanggane dimbat, akan ditanya. Mencari modalnya dengan cara haram atau halal, dengan riba atau tidak, ditanya. Pasti janji Allah itu ditanya. Setelah halal selesai? Tidak. Walaupun sudah halal, itu ditanya lagi. Harta tersebut untuk apa? Harta tersebut untuk apa? Apakah untuk bermegah-megahan rumah mewah, tumpaan mewah, bangunannya mewah, pakaian mewah, atau untuk berjuang di jalan Allah? Itu akan ditanya. Pasti itu. Kalau ditanya, "Weh nek donya kei rezeki akeh banget, awak sehat, badan kuat, kok mbok nggo nongkrong nek warung, orang mbok nggo dakwah." Apakah belum sampai ilmunya? Ustadz takoki, "Wis mbok ajari durung jamaahmu?" Tanya. Sudah saya sampaikan. Sudah saya sampaikan terkait wakaf, tapi kok dora wakaf. Wih itu do meneng wae malah do ngopi nyokoti roti. Wih ditanya. Itu akan ditanya. Bahkan ulamanya itu, Nabi ketika mau meninggal itu, "Wahai umatku," itu bilang, "Sudah saya sampaikan semua ajaran Islam." Sahabat, "Sudah ya wahai Rasul." Saksi ya Allah, agama ini telah saya sampaikan semuanya. Umatku telah bersaksi bahwa saya telah menyampaikan wahyu darimu, petunjuk darimu, disampaikan semua. Bapak Ibu jamaah sholat subuh sekaligus kopi ireng yang saya hormati, yang saya banggakan, kami punya harapan besar terhadap panjenengan. Siapa lagi yang akan menolong saudara-saudara kita di pelosok sana itu? Siapa lagi? Tahun ketika saya kecil, umat Islam di Indonesia itu 90% Islam, 90%. Tapi sekarang tinggal 80%. Padahal jumlah penduduk semakin banyak. Yang 10% kemana? Termurtadkan, tergadaikan akidahnya. Hanya Vatikan sana itu gereja misionaris itu sebar. Daerah-daerah pelosok ini rawan akidah. Sekedar mie, sekedar beras, pindah agama. Karena apa? Umat Islam itu banyak yang tidak peduli dengan lingkungan sendiri. Wes pelupuh penting makmur, pelupuh untung sejahtera. Tapi di luar sana itu terlupakan. Dan itu diancam oleh Nabi. Jangan sampai kita sholat, kita puasa, tapi kita tidak peduli dengan umatnya Rasul yang ada di pelosok-pelosok. Barang siapa yang bangun di pagi hari, barang siapa yang bangun di pagi hari, mereka tidak peduli dengan umatku, mereka tidak peduli dengan umatku, mereka bukan dari golonganku, mereka bukan dari golonganku, laisa minni. Ketika di padang mahsyar kita rindu bertemu dengan Rasul, menatap wajah Rasul, tetapi Rasul memalingkan wajahnya.
Kamu bukan umatku, laisa minni. Laisa minni. Umatku tidak makan, kau diam saja. Umatku menderita, kau diam saja. Kau terlalu abai, kau terlalu abai. Sehingga Rasul memalingkan wajah, jangan sampai. Langsung jamaah, yo ra mudeng kok Mas, ra mudeng nek kono rawan. Makanya saya menyampaikan, itu tanggung jawab saya sudah berlepas. Ya Allah, telah saya sampaikan keadaan umat ini yang teraniaya, yang tergadaikan agamanya, telah saya sampaikan. Ketika di alam kubur Abdul Aziz, kamu sampaikan belum maklumat ini kepada umatku, kepada umat Islam? Bapak Ibu jamaah sholat subuh sekaligus kopi ireng yang saya hormati, pasti pikiran kita itu terkadang melayang-layang. Banyak itu ketika berjumpa kepala dengan kepala pasti melayang-layang. Kalau kita sendirian itu bicara dengan kita sendiri, bicara diri. Ya, saya closing karena waktu sebenarnya bisa. Nah, kenapa kita harus berwakaf? Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang saya hormati, yang saya banggakan, kami setiap hari menyuruh kepada umat, setiap hari. Yang tadi malam itu ada di sini di Masjid Al Hidayah Lubos itu. Hari ini di sini. Kenapa kami melakukan demikian? Hujan-hujan malam datang, tidak takut. Karena nyawa milik Allah. Tapi pilihan hidup itu ada di tangan kita. Harta itu ada di tangan kita. Harta jangan di hati, tapi di tangan. Jadikanlah harta itu di tanganmu, bukan ada di hatimu, bukan di pikiranmu, di tangan. Kita kendalikan, jangan sampai hidup kita itu kendalikan harta. Le, bejetana le. Tukang bapake ngono. Le, bejetana bapak kesel banget iki, pegel iki. Opae ndi? Karo bapake dhewe. Opa. Karena sejak kecil diajarin, le ida-idaan le. Iki, tak kayak duit tuh. Besarnya akan menjadi materialis. Bahkan sekedar nulung tonggone ngedukke gendeng. Pira iki? Perhitungan banget. Padahal menolong tetangga itu mulia, menjamu tamu itu mulia. Tidak dinilai dari materi. Karena kehidupan sekarang itu dulu dengan materi, waduh, nggak ada gotong royong. Kalau dulu ada gotong royong. Kalau sekarang itu kerja bakti itu nggak ada kerja bakti di sana. Denda, tang puluh, seket. Orang takut materi. Bukan kebersamaan lagi, bukan kimahnya ihsaniyah lagi, materi. Dan itu berbahaya. Karena yang kita makan yang itu cuma angan-angan tok. Ketoke nek mangan sate enak. Mangan sate biasa wae. Sing jek nom-nom wis bapak-bapak iki. Ketika belum punya istri, wah ketoke nikah ngono nyenengke wak dunia milik berdua. Wah sok ngene. Bandeng wis nikah. Jebule kok ya mok kaya ngene. Itu cuma dihiaskan oleh setan kehidupan dunia itu. Ketika belum punya motor, punya motor kok tak enak. Ora ngontal meneh. Ora mlaku meneh soalnya bandeng wis punya motor. Ya biasalah. Karena kehidupan itu cuma angan-angan. Bapak Ibu jamaah sholat subuh sekaligus kopi ireng yang saya hormati, yang saya banggakan. Hakikat rizki ya, sekarang ini. Makan yang paling enak itu lauknya apa? Makan yang paling enak. Laper. Betul, pinter. Lauk yang paling enak itu lapar. Itu ketika lapar buka puasa itu cego, sambel, tahu tempe. Wah, masya Allah nikmat dunia, masya Allah. Itu lapar. Lah, engkau ngomong wis sarapan, wis disuguh sate, tengkleng, wis. Ampun boten. Dipaksa, rong piro. Piring pertama
Uji enak rasane. Piring kedua, piring ketiga, seradoyan. Karena kehidupan dunia itu terbatas. Bukan di mana kita tinggal, bukan tidurnya di mana. Kalau tidur zaman ibune galar, Pak, galar ngetos. Piring disigrak-sigrak ditoto niku. Itu aman. Wangler karo bojo ya wangler. Lah saiki tidur karo bojo kasure mentul-mentul lho. Mentul-mentul metu AC-ne, metu televisine. Lah karo bojo sikut-sikutan enggak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Karena waktu nggih terbatas. Makaten ingkang saged kula aturaken kathah kelentunipun kula matur kula nyuwun agunging samudra panjenengan sami. Mbek menawi kula teng mriki kok bengak-bengok. Ini sengaja saya bengak-bengok karena ini perintah Allah. Bukan tugas dari kantor, perintah Allah untuk menyampaikan ini. Karena banyak yang terlupakan, banyak yang terbuai dengan dunia sehingga lupa saudara seagama, seislam yang rawan akidah, yang minum saja kadang kesulitan. Cawik ya kesulitan karena airnya langka. Ya, kami juga ada program wakaf air bersih, wakaf listrik, tebar cahaya, kapal dakwah, motor trail untuk dai-dai di pelosok negeri. Karena siapa lagi yang peduli dengan umat ini kalau tidak kita lagi? Ya, teknisnya wakaf bagaimana, Mas? Teknologi sekarang canggih. Wakaf itu bisa transfer, bisa sekarang. Mumpung masih di sini rohnya itu ada. Nyoh, 500.000. Bapak 500.000 abot mikir. Satu Al-Qur'an itu 100.000. Itu tantangan mental supaya pikiran kita itu tidak duit. Kalau kita itu punya makanan banyak, bahkan Islam itu mengajarkan poso. Mbok duwe donya iki, wes ketika Ramadan poso. Karena Islam itu tidak meletakkan kebahagiaan itu ada di materi. Mbok halal loh, iwak wedhus, iwak sapi, wakeh banget. Kon poso. Eman-eman toh. Eman-eman banget. Tapi Islam mengajarkan demikianlah Islam. 100.000 abot. Lho sing naik korban 2 yuta, 1 yuta 800. Semakin berat. Belum haji. Haji itu 200 juta. Karo eman-eman haji kok tok til balik. Kalau tidak ada dorongan keimanan, berat. Wis anggo tuku kapling ya, Pak. Tuku kapling mbok ke anake. Itu pasti. Bisikan setan itu wadah. Wakaf 100.000. Itu digoda setan. Ojo 100.000 eman-eman. Pikiran kita itu digoda oleh setan. Bahkan sekedar berangkat sholat subuh tadi jamaah itu setan sudah menggoda. Ojo cek kademen, cek penak turu sik wae. Godaan setan. Bahkan itu juga wis rampung iki usek. Itu godaan setan. Setan itu semakin menggoda. Bahkan sekedar bayar utang itu loh Bapak. Bayar utang digoda oleh setan. Saya pernah